NQA Webinar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, dan salam sehat selalu untuk teman-teman semua yang sudah bergabung di NQA Webinar setiap Sabtu. Jadi yang baru bergabung hari ini, tolong dicatat, NQA ada webinar setiap Sabtu jam 9.30 sampai dengan jam 11.30 sampai dengan zuhur biasanya ya. Kita lakukan setiap minggu. Yang belum pernah join, ajak teman-temannya untuk join di setiap hari Sabtu, karena event ini free alias tidak berbayar alias gratis, karena judulnya sebenarnya adalah sedekah ilmu. Dan hari ini yang akan memberikan sedekah ilmu kepada kita semua adalah Coach Doni Prihandono. Ya, jadi selamat bergabung ke NQA Webinar. Next, Mas Aldo. Oke, teman-teman akan di mute, tapi kalau nanti mau tanya jawab bisa langsung unmute ya. Teman-teman juga silakan menggunakan background yang sama biar nanti foto bareng di akhir session akan seragam. Ya, nah teman-teman jika dalam teknisnya nanti ingin langsung bertanya bisa menggunakan chat ya. Kolom chat nanti akan dibantu oleh Mas Aldo untuk disampaikan ke Coach Doni. Ya, next Mas. Bicara mengenai NQA adalah badan sertifikasi ISO. Kita melakukan audit ke perusahaan-perusahaan dan kalau mereka kita rekomendasikan, mereka akan mendapatkan sertifikat ISO. Yang lagi happening, yang lagi rame sekarang ISO 27.000 ya mengenai IT security. Kemudian ISO 37.000 mengenai anti penyuapan. Ini lagi happening karena BUMN lagi banyak banget sekarang mengambil standar tersebut. Dan dia akan mewajibkan juga customer-customer atau klien-klien atau vendor-vendornya juga menyerapkan standar yang sama. Itu yang lagi rame sekarang. Kemudian di produk kedua kita ada produk assessment, kurang lebih hampir sama dengan sertifikasi, tapi ini outputnya bukan sertifikat, outputnya hanya internal report saja. Kita melakukan assessment ke perusahaan-perusahaan. Yang lagi rame juga atau lagi happening sekarang ini sama ya, trennya lebih ke cyber security. Kita punya produk yang namanya Pentest, ada VA, Vulnerability Assessment, ada Diagnostic Assessment, dan beberapa produk lain. Tapi di luar itu kita juga punya energi audit, WBS ya, Whistleblowing Line Assessment, dan lain-lain. Ya, ini produk-produk yang dimiliki oleh NQA untuk assessment. Kalau training, kita punya salah satunya event hari ini yang webinar, tapi kita juga punya event pelatihan-pelatihan yang certified ya, baik itu nasional maupun internasional ya, yang related to ISO standar. Dan terakhir kita punya divisi improvement, kita jualan beberapa software ditunjuk oleh provider dari luar, khususnya lebih fokus ke provider terkait dengan productivity. Oke, ini singkat padat mengenai NQA. Nah, kita udah 36 tahun lebih di bisnis ini, sertifikat yang udah kita issue kurang lebih 55.000, kita beroperasi di 100 negara, termasuk Indonesia, jumlah karyawan kita kurang lebih ada 1.000 di seluruh dunia, dan hasil survei kepuasan terakhir pun customer kita alhamdulillah happy dengan layanan yang diberikan oleh NQA. Next, Mas. Nah, ini perlu saya informasikan lagi, event kita free alias gratis alias tidak berbayar ya. Karena ini modulnya sebenarnya adalah sedekah ilmu. Namun, ada namunnya, jika teman-teman ingin mendapatkan sertifikat seperti yang di kanan, kemudian ingin mendapatkan materinya, e-material ya, dalam bentuk e-material, dan ada juga e-book ya yang akan diberikan, itu ada sedikit investasi, yaitu hanya 150.000 saja. Caranya gampang, tinggal foto barcode, nanti teman-teman akan terkoneksi ke Mas Aldo, bisa order ke 3 hal tadi ya, sertifikat, materi, dan e-book. Nah, e-booknya seperti apa? Monggo, next Mas. Nah, e-booknya adalah ini related juga ke topik kita pagi hari ini terkait dengan successful time management. Nah, teman-teman bisa peroleh juga e-booknya dengan investasi tadi sebesar Rp150.000 saja. Oke, next Mas. Nah, ini dia topik kita yang luar biasa. Judulnya Kronos. Nah, ini juga bikin kita penasaran, ini Kronos ini apa sih? Ya, teman pembicaranya juga luar biasa, yaitu Coach Doni Prihandono. Oke, tanpa membuang waktu, kita langsung segerakan saja waktu dan tempat ya. Kami berikan kepada Coach Doni. Silakan Coach. Masih di mute Coach. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bro Don. Puji syukur, alhamdulillah kita bisa bertemu di sini. Pak Novian, greetingsnya luar biasa. Energinya Pak Novian sangat positif. Dan Pak Novian ini memang benar-benar menginspire ya. Ladang amalnya luar biasa. Jadi saya insya Allah bisa terus mengikuti jejak gerak Pak Novian. Ya, dan insya Allah Pak Novian menanamkan bukan MLM. MLM itu kan multi level marketing, tapi Pak Novian itu menanamkan MLP, multi level pahala. Nah, jadi Amin. amin.
Jadi jangan khawatir Pak Novian, multi level pala itu yang Maha Kuasa sudah menentukan rezeki kita masing-masing. Nah, insya Allah dengan Pak Novian, insya Allah rezekinya dimudahkan dan Amin, dilancarkan. amin. Nah, konteksnya adalah sesinya kami akan berbagi what is the Kronos. Apa sih Kronos itu? Binatang apa Kronos itu? Yaitu yang pertama. Yang kedua, saya akan bicara mengenai storytelling saya. Yang akhir-akhir ini saya dapatkan dengan fenomena YRC. Nah, apalagi nih fenomena YRC. Ya, jadi kami akan berbagi cerita mengenai fenomena YRC. Yang ketiga, kami akan bicara mengenai mengenal hal-hal yang mempengaruhi waktu serta energi kita. Ini menarik ya. Jadi 3, 4, 5, 6 ini sebetulnya core-nya dari program si Kronos ini nih. Nanti aku mau berbagi deh, insya Allah. Mudah-mudahan teman-teman akan terbuka ya, promise saya. Kalau enggak, kasih bumerang saya ya, atau culak saya. Jadi culak, mana janjinya gitu ya ibaratnya. Nah, coba saya akan buka tabirnya di sini. Yang keempat, mengelola time mapping yang baik dan benar. Yang kelima, mengelola prioritas tugas. Yang keenam, mengenali Kronos Style. Nah, ini dia. Nanti kenapa namanya ada program Kronos? Saya akan bicara kurang lebihnya seperti itulah. Ya, jadi kalau tadi sasarannya seperti itu, maka sesinya seperti ini. Baik, kita bicara adalah Kronos. Ini Pak. Betul, dari Greek ya. Oh, luar Nah, biasa. Pak Her dapat dari sepeda Greek. Pak Her. Ini dari Yunani, keren banget nih. Sekarang siapa tahu kalau udah dari Greek Yunani, terus so what gitu loh. Nah, kan saya pasti bilang begitu ya, Pak Novian ya. So what gitu loh, apa ini? Kronos ini apa sih? Kronos ini apa? Ada yang bisa jawab lagi nggak Pak Novian? Nah, saya masih belum bisa melihat di chat. Silakan teman-teman. Ada yang bilang Nah, dewa waktu, dewa waktu. oke, baik sekali. Berarti fenomenanya itu benar banget Pak Novian. Greek ini kan punya sejarah-sejarah yang bagus ya, sampai Olimpiade aja juga dari Yunani kan ya, Fortius Altius dan sebagainya itu. Betul kan ya Pak Novian ya? Coach, Jadi ya, oke, baik. ya, Jadi Greek itu punya mitologi-mitologi atau myth-myth yang luar biasa sebetulnya. Aku juga nggak tahu kenapa yang Maha Kuasa itu menganugerahkannya ke Yunani. Nanti saya siapa tahu ada teman-teman yang bisa jawab. Seluruh dunia kan fenomenanya dicerahkan, dibagi sama hikayat-hikayat atau sejarah-sejarah yang bagus-bagus Yunani. Nah, Yunani ini penuh dengan dewa. Maka si Kronos ini adalah dewa. Tapi dewa apa? Mari kita lihat sama-sama teman-teman. Ternyata dalam Greek mitologi, Kronos itu adalah dewa waktu. Figur ini merupakan pembauran dari chaos. Nah, chaos ini rupanya, Pak Novian, saya dicerahkan nih sama si orang-orang Yunani. Chaos ini adalah awal dari dunia. Nah, yaitu apa? Awal dari dunia itu adalah waktu. Oh, keren juga ya. Nah, jadi saya belajar nih. Jadi dari Kronos itu adalah dewanya si uh, Yunani yang merupakan pembauran dari chaos. Chaos ini kan apa ya? Chaos ini kan berantakan ya. Chaos ini kan uh, sakadut nggak kaluan bahasa gaulnya kan gitu ya. Tapi sebetulnya ini awal dari dunia karena awal dunia itu adalah waktu. Gitu kan. Dewa ini yang menciptakan zodiak wheel, roda zodiak, sering juga disebut sebagai dewa Afon atau eternal time, ya waktu yang abadi. Kronos ditranslationkan dari Greek, Kronos, Kronus, bahasa Latinnya Kronus, dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai ada kronologi. Kronologi itu adalah urutan-urutan. Kronik itu penyakit kronis lah itu ya, itu ibaratnya itu menahun. Nah, chronicle itu adalah seluk-beluk atau chronicle itu adalah uh, apa namanya? Chronicle itu adalah urutan, ya. Jadi chronicle itu adalah urutan. Tuh lihat keren ya, apa Novian ya kita jadi bisa belajar ya dari filosof-filosof Yunani ini. Ya. Nah, persona global ngambil fenomena Kronos itu dijadikan program. Loh kenapa kok namanya Kronos? Kenapa nggak bicara mengenai manajemen atau time management aja seperti tadi materi yang mau disampaikan oleh Pak Novian tuh ada materialnya berkaitan dengan time management. Ternyata kerennya saya bersama persona Kronos ini itu adalah beyond dari time management loh Pak Novian. Ya, beyond dari time management, lebih daripada time management itu sendiri. Nah, insya Allah nanti saya bisa berbagi deh sama teman-teman ya, dengan waktu yang singkat ini. Karena isinya adalah management priority dan personal efficient. Nah, inilah kira-kira. Ya. Berarti sesi pertama sudah saya lakukan, Bung Novian. Ya, pertama adalah memperkenalkan fenomena Kronos dan kenapa Kronos ini dijadikan judul sama si persona ini. Ya, bagus sekali karena berkaitan sama personal development ya, atau self mastery. Bagaimana supaya hidup kita tuh menjadi lebih efektif dan efisien. Wah,
suka deh aku di sini deh ya gitu. Bagus, dan aku belajar sama si persona ini dan aku akan sharing sama teman ya. Siap ya teman-teman ya, kayak tadi jawaban pertanyaan tadi ya. Eh, dia nengok kiri dan ke kanan tapi nggak maju-maju, nggak nyebrang-nyebrang, apa itu dipasangin ya. Semoga teman-teman bisa nengok kiri kanan, ilmu pengetahuan kita sama-sama dan kita berbagi di antara kita sama-sama. Baik, sesi yang kedua. Nah, ini dia yang menarik karena di awali saya akan cerita YRC. Ah, Men Novian atau Bung Novian masih ada di situ, Pak Novian ya, Mas Aldo? Ya, Coach. Dari bisa Masih? saya handle, Coach. Oke, udah nggak ada ya berarti ya. Teman-teman pernah ada yang tahu YRC nggak ini? Fenomena YRC ini apa? Ada yang jawab nggak, Bung Aldo? Silakan teman-teman yang tahu dengan Nggak tahu nggak? Ini YRC apa ini? sih bisa di chat. Ah, aku tanya sama teman-teman dulu, pernah dengar nggak ini ada akhir-akhir ini loh. Tahun lalu dimulainya 2023. Ya, kemudian akhirnya sekarang menjadi berkembang. Pernah dengar nggak YRC ini apa? Nggak ada yang jawab ya, Bung Aldo, teman-teman? Pak Hernur jawabnya ini pramuka bukan, Brodon? Apa? Pramuka. Oh, bukan. YRC bukan pramuka. Apa? Kalau Ada dari Pak Gais, Yoyo Remote Control. Oke, menarik. Baik, saya langsung ya. Teman-teman, ini ada fenomena YRC. Tuh, lihat saya gimana. Di mana? Di China. Nah, di China itu ada fenomena YRC, singkatan dari Youth Retirement kok bisa begini sih? Loh. Oke ya, coba pelan-pelan. Youth Retirement. Kenapa balik-balik nih? Youth Retirement Camp. Nah, maaf ya teman-teman ya, karena komputer notebook aku ngadep kali ini balik-balik. Saya pelan-pelan deh. Makanya supaya nggak kena panjangnya kali. Sekali lagi ya, jadi ini adalah Youth Retirement Camp. Ini adalah panti jompo, Bung Aldo. Panti jompo, tapi buat anak muda. Lucu loh. Ini baru berkembang akhir-akhir ini di Provinsi Yunnan sama di Provinsi Hunan. Loh, lucu banget nih. Panti jompo untuk anak-anak muda. Orang panti jompo kan biasanya untuk orang tua ya. Ini panti jompo untuk anak muda. Itu kalau teman-teman men-men semua di sini, sahabat-sahabatku yang baru, itu buka deh ya. YRC, Youth Retirement Camp. Ya, Youth Retirement Camp. Khusus panti jompo tetapi untuk anak-anak muda. Luar biasa. Sebut saja salah satu membernya namanya adalah Anita. Nih, aku cerita sekarang ya. Karena aku diceritain nih sama temanku yang ada di Cina sana. Ya. Anita, bagus sekali ceritanya. Anita ini adalah anak tunggal. Dia punya orang tua, ya. Orang tuanya ini kehidupannya sangat makmur, ya. Kehidupannya sangat makmur, dan orang tua ini selalu menuruti apa yang Anita berikan. Karena apa? Karena dia anak tunggal, jadi tanda petik dia seolah-olah dimanja. Ya. Apa ya saja yang diinginkan Anita, pasti orang tuanya turuti. Apalagi saat-saat ini ya, Anita kelahiran adalah generation milenial. Ya. Dia kelahiran tahun 2000. Ya. Oke. Anita ini berkarir diawali dengan sekolahnya bagus. Kemudian dia ikut S1 ya, sarjana ya, dengan hasil yang bagus, dan selalu Anita ini salah satu kelemahannya adalah sulit tidur di malam hari ya. Nah, Anita ini sangat dimanja oleh orang tuanya karena apa? Orang tuanya kedua-duanya ini adalah orang tua yang bekerja ya. Orang tua yang bekerja. Nah, sehingga dia mencurahkan kasih sayangnya ya kepada teman ini, anaknya ini Anita, dengan bentuk kasih sayang menuruti segala permintaan. Nah, setelah Anita selesai sarjana, Anita mencoba berbagai lamaran-lamaran di tempat kerjanya, ya, di beberapa tempat kerja. Akhirnya Anita diterimalah di sebuah perusahaan. Ya. Perusahaan ini sebuah perusahaan yang bagus sekali, ya, perusahaan pengembangan. Nah, kemudian Anita bekerja di situ untuk diberikan kesempatan oleh si owner dari perusahaan ini ya untuk berkembang dan berkarya. Dan Anita termasuk sebetulnya didikan orang tua ini adalah diberikan oleh Anita tuh anak-anak yang bagus. Pendidikan orang tua Anita ini menarik sebetulnya. Itu apa?
penuh toleransi, ya, kedisiplinan, bertanggung jawab, sebetulnya oke aja gitu loh. Dan untungnya, yang bersyukurnya, Anita itu mengembangkan hal-hal itu, sehingga Anita itu berprestasi dengan baik sekali, ya, dalam prestasi. Nah, keren di sini. Prestasinya Anita itu baik sekali. Nah, pada suatu ketika Anita ini rupanya menunjukkan kinerja atau performance-nya kepada si bos dan perusahaan di dalam perusahaan dengan manajer-manajer lainnya. Anita akhirnya dipercaya dan Anita adalah orang kepercayaan si manajer atau bos dari perusahaan tersebut. Ya. Ini Anita dibebani dengan berbagai macam tugas. Ya. Anita dipercaya, ya, Anita mendapatkan trust dari perusahaan tersebut. Anita dibebani berbagai macam tugas sehingga suatu ketika Anita itu merasa jenuh dan capek sekali. Anita merasa lelah. Nah, ya, jadi Anita merasa lelah. Kok seperti ini ya, nggak disangka-sangka. Dia baru pertama kali melakukan pengalaman kerja, tapi sudah bertubi-tubi datangnya bentuk tanggung jawab. Sementara Anita nggak bisa itu, karena Anita punya prinsip nilai hidup itu adalah bekerja bertanggung jawab. Nah, bagusnya di situ. Beberapa teman-temannya Anita malah berguguran, nggak tahan ya, akhirnya dia mundur. Nah, suatu ketika, akibat saking capeknya, frustasilah Anita. Ya. Suatu ketika Anita mojok, ya, di pantry atau kitchen-nya si kantor dan dia menangis terseduh-seduh. Aduh, kasihan banget. Ya. Anita finally cerita, teman-teman, dari sekian perjuangannya Anita, akhirnya Anita mengalah dan akhirnya Anita mengajukan pengunduran diri. Coba lihat itu fenomenanya. Tahu nggak apa yang terjadi? Anita mengundurkan diri dari cerita temanku dan Anita mendaftar sebagai anggota yang namanya Youth Retirement Camp. Coba panti jompo buat anak-anak muda. Waduh, ini sebetulnya ini inspirasi juga sih ya buat saya pribadi ya. Pengen deh karena aku bergeraknya di bidang pelayanan, aku pengen bikin nih kayak gini. Karena nggak juga, yaitu apa? Banyak di kita yang anak-anak generasi milenial dan Gen Z ini banyak sekali yang mengalami hektik seperti ini ya. Kewalahan seperti ini, overwhelmnya seperti ini, ya. Kewalahan seperti ini, luar biasa loh teman-teman. Ini peluang bisnis nih. Mudah-mudahan nanti coba Pak apa namanya Novianto sama saya bisa ini menjadi visi ke depan nih, atau teman-teman juga kita bisa ikutan nih ya, visi ke depannya kita bersama. Baik, nah inilah cerita daripada Youth Retirement Camp, coba teman-teman. Banyak sekarang di Cina, anak-anak generation milenial maupun generation Z itu quit dari tugas tanggung jawabnya, quit dari pekerjaannya, dan mendaftar kepada yang namanya camp atau perkampungan pensiun di usia muda. Nah, mari kita masuk fenomenanya dari cerita saya dengan perkenalan Anita. Ya. Anita sebetulnya kan anak yang berdedikasi, kompeten, bagus ya. Nah, disinilah sayangnya teman-teman ya, si Anita. Apa yang menjadi penyebab Anita? Ternyata Anita kurang dibekali yang namanya satu, yaitu apa? Resilient. Nah, ya. Kita lagi kembali lagi. Resilient. 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 Anita kurang dibekali sama yang namanya resilience. Resilience ini kalau dibahasakan biasa ya, tempo hari dengan kita fenomena kalau Ibu Sri Mulyani bilang resilience kita masih bagus, yaitu apa, ketahanan kan. Tapi sebetulnya resilience ini kan seperti karet, kalau dilempar itu mantul, ya sebetulnya ketahanan ya, kalau mau simpelnya. Yang kedua adalah bagaimana dia mengelola time management. Nah, kurang dibekali ini. Sayang kan? Nah, jadi teman-teman, betapa luar biasa sebetulnya fenomena keterampilan kita punya skill dalam satu resilience, ini bisa overcome, mengatasi stres dan fatigue, ya, fatigue itu kelelahan, ya, atau burnout, dan time management itu adalah supaya bisa produktif, ya, energi dan waktu kita, ya, supaya produktif sehingga bisa tenang hidupnya. Nah, disitulah fenomena-fenomenanya, teman-teman. Nah, sebagai kita, kebetulan, nggak ada kebetulan ya, yang Maha Kuasa mempertemukan kita di sini ya, yang Maha Pencipta menemukan kita di sini, teman-teman,
kalau punya anak dan diri kita sendiri, jangan sampai kemudian kita melakukan retirement earlier ini. Ya, bekali diri kita itu dengan keterampilan yang namanya resilience maupun time management nih teman-teman. Nah, disinilah yang mau saya share. Saya tidak bicara nomor satu dulu, tapi karena temanya ini adalah Kronos time management, ya nggak boleh apa namanya nggak waktunya nggak cukup. Nanti kita bikin tema lagi sama Pak Alfian untuk bicara yang resilience. Saya akan membahasnya time management yang sama persona disebutnya sebagai Kronos. Itu loh teman-teman latar belakangnya. Jangan sampai kita menjadi kebanjur seperti Anita. Bekali sama anak-anak kita nanti ya, kalau teman-teman ini memang yang sudah punya putra-putri Gen Z, atau ternyata memang kita teman-teman yang di sini sudah masuk ke generasi milenial, ya, supaya memahami betul ya konteks fenomena time management yang kita mau lakukan itu seperti apa sih, supaya jangan seperti Anita dan kita masuk ke dalam yang namanya YRC tadi ini ya, Youth Retirement Camp ya, jangan sampai deh ya, gitu. Kita masuklah dengan fenomena time management atau Kronos ya, masuklah di sini. Jadi sekali lagi ya teman-teman, Anita harusnya dibekali keterampilan membangun resilience, kedua adalah menguasai keterampilan time management atau Kronos. Nih, saya mau berbagi sekarang. Ya, tipsnya apa sih? Karena kan saya tidak bicara teori, kan saya kan praktisi ya. Saya sendiri puji syukur alhamdulillah melakukan hal ini. Tipsnya apa sih how to manage time yang efektif? Satu, kenali terlebih dahulu apa saja yang mempengaruhi waktu dan energi kita. Aku akan kenali ini sama teman-teman. Persona membangun ini loh. Keren sebetulnya. Apa sih yang mempengaruhi waktu dan energi kita? Hasil survei sama penelitiannya Persona ini ada nih. Bagus banget. Ya, nanti aku kenalin di sini. Ya. Kedua, mengelola time mapping yang baik dan benar. Berarti kedua ada tipsnya, yaitu apa? Kita akan diberikan, ya teman-teman akan diberikan oleh kami, tips sederhana saja dulu. Time mapping yang baik dan benar. Dan yang ketiga, mengelola prioritas. Persona itu memberikan saya yang namanya ini. Chun. Chun itu adalah time universe. Singkatan dari time universe. Jadi waktu yang mempengaruhi saya secara universal, ya, secara alamiah ini disingkat dengan Chun. Itu ada siapa saja yang mengaruhi waktu di dunia saya ini. Itu yang pertama ada yang namanya me, saya, ada yang namanya others, orang lain, dan ada yang namanya event. Event itu kejadian-kejadian, ya. Ini saya, ini orang lain, ini adalah kejadian atau acara-acara. Benar juga sih bahwa waktu di dunia ini yang saya pakai itu datangnya dari saya sendiri, ada yang diakibatkan datangnya dari orang lain, ada yang diakibatkan karena kejadian-kejadian ya atau acara-acara. Nah, kalau dilihat gambarnya seperti ini Pak Aldo atau Bung Aldo ya. Time forces-nya me, kemudian others, kemudian event, ya, itu kalau disingkat adalah move. Nah, menarik ya. Jadi ada me, ada others, ada event. Nah, jadi disingkat adalah move. Wah, kok bisa begini? Gimana ini maksudnya? Waktu-waktu yang timbul dari saya adalah misalnya saya ibadah sholat, itu kan kejadiannya dari saya, ya kan? Kemudian saya mandi, itu kan datangnya dari saya, memang keperluan saya. Kemudian saya buka yang namanya Facebook, nah itu datangnya dari saya. Kalau yang datangnya dari others, misalnya adalah saya itu diminta bos saya melakukan tugas. Saya diminta orang tua saya untuk membantu membelikan kebutuhannya mereka. Contoh, event, misalnya apa? Saya ada seminar. Saya hari ini ikut yang namanya Zoom training dari NQA. Itu dari event dulu ya. Jadi benar, kalau disingkat hasil penelitiannya si Persona, waktu di dunia ini itu cuma datangnya dari tiga yang mempengaruhi. Nah ini bagus sekali ya, sekali lagi ya. Mempengaruhi tiga yaitu apa? Me, others, dan event. Baik. Nah, ini teman-teman, boleh dicatat. Ternyata me, others, dan event ini itu dibagi dalam ladang atau dalam klaster, ya, dalam kelompok-kelompok. Si persona itu dilihat nih kan, ini kan semuanya kan move, ya, semuanya ada move ya di sininya. Ini dibagi-baginya dalam 6 ladang, ya, fields, time, fields, move. Itu yang datangnya dari personal and development growth, ya. Ini contohnya adalah pengembangan pribadi, misalnya saya ikut seminar seperti hari ini, ya, saya ikut Zoom, kemudian saya ikut acara misalnya personal, saya kemudian membaca, ya, karena ada dapat hadiah dari Pak Aldo, itu ada e-material, ya, membaca.
seminar apalagi di sini misalnya. Ya personal, ya pengembangan pribadi yang berkaitan dengan pengembangan pribadi. Itu bisa datangnya dari event, dari others maupun dari diri sendiri. Ya. Kalau saya misalnya buka YouTube, nah itu datangnya dari diri sendiri. Ya. Tapi YouTube-nya bukan saya ngeliat yang enggak. YouTube-nya saya belajar. Oh, datangnya Kronos dulu sejarahnya gimana? Oh begini, nah, itu personal development and growth tuh. Nah, itu kalau maksud tujuannya seperti itu. Work sudah jelas ya kalau work. Kalau work ini bekerja, bisa datangnya dari others, tadi dari bos, ya pekerjaan kita rutin. Datangnya dari diri saya sendiri, bahwa dalam work itu saya harus makan di tempat kerja. Kemudian datangnya dari event, karena saya ditunjuk sama manajer untuk mewakili perusahaan menangani tugas A, B, C, dan C, dan sekaliannya di event-event tersebut. Nah, itu dengan work. Personal relationship, nah, yaitu apa? Personal relationship ini adalah hubungan kita, ya, punya hubungan. Sediakan waktu dong kalau ya generasi milenial yang belum menikah dengan pacar saya, ya, dengan pasangan saya. Personal relationship, misalnya berteman, nah, meluangkan waktu dengan sahabat-sahabat saya. Family, ya, tadi dengan nyonya, dengan suami, ya, itu ladangnya ada ini waktu kita pergunakan ini nih, hasil penelitiannya si persona ini ada 3 gini. Material concern and money, ya, material concern and money ini tambahan. Misalnya apa? Kita jualan tambahan, ada yang nyonya bikin kue, ada yang suami mengantarkan nyonyanya karena jualan di sekolah dan sebagainya. Keren buat saya sebetulnya. Ya, itu apa kerennya di sini? Berarti si persona sudah mempetakan, ya. Oh, ini rekreasional, sorry yang belum, satu lagi. Rekreasional ini rekreasi, ya, rekreasi olahraga, nonton, ya. Di sini ada sport, ada kemudian hangout, ya, bersama teman-teman, ada kemudian nonton film, nah itu rekreasi yang berkaitan rekreasi, pengajian juga rekreasi. Baik, yang kedua, bagaimana mengelola time mapping yang baik dan benar. Nah, sini ya kita akan bahas dulu yang nomor 2. Apa yang terjadi dengan Anita adalah lingkaran setan, teman-teman. Satu, Anita tidak tahu mana yang benar-benar penting bagi dirinya. Semua hal dilihat Anita adalah kelihatan penting loh. Coba ya. Ini yang kami kutip dari cerita si Anita, ya, si penghuni atau anggota dari Youth Retirement Camp tadi. Ya. Karena semuanya kelihatan penting, Anita merasa wajib melakukan semuanya. Waduh ya. Coba itu, karena Anita melihatnya fenomenanya semua penting. Karena Anita orang yang dedikasi. Di sisi lain, Anita belum diberi keterampilan seperti ini dalam hal si Kronos nih atau beyond time management. Ya. Celakanya, orang lain melihat Anita mampu melakukan semua hal sehingga mereka mengharapkan Anita dapat melakukan segalanya. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan Kronos style ya. Saya akan bicara mengenai Kronos style nanti itu belakangan fenomena Anita. Ya. Jadi Anita itu sukar menolak sehingga berharap, dan Anita itu yang kembali lagi penuh tanggung jawab. Jadi Anita mengharapkan bisa melakukan segala hal, diharapkan bisa melakukan. Melakukan segala hal membuat Anita begitu sibuk sehingga dia tidak punya waktu untuk memikirkan apa yang benar-benar penting bagi dirinya loh. Cuma ada 2 waktu di dunia ini. Waktunya apa saja? Hanya ada karunia 2 waktu di dunia ini. Coba perhatikan. Yang pertama, urgent. Lu lihat tuh. Hanya ada 2 waktu karunia di dunia ini. Yang pertama adalah waktu yang bersifat urgent. Urgent itu segera, ya, mendesak. Masih ingat ada kata-kata UGD, unit gawat darurat. Ya, urgent itu adalah darurat, ya, unit gawat darurat. Jadi bersifat urgent, ya. UGD, unit gawat darurat. Padahal kalau bahasa Inggrisnya kan apa kalau bahasa jadi aku apa ya Bung Aldo ya? Jadi aku header. Bahasa Inggrisnya UGD itu apa? Uh, Unit gawat darurat. Bukan, itu bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya kok aku tiba-tiba ngeblank sih. Apa ya? Emergensi ya. Emergency. Emergency. Ya udah, emergency. Ribet amat mau ngomong emergency. Ya, emergency. Jadi urgent ini adalah emergency, ya, segera mendesak. Ya, oke, tiba-tiba saya ngeblank. Maaf, teman-teman. Yang kedua, important. Nah, important itu bersifat penting. Begini, kita lihat yuk fenomena maknanya masing-masing, teman. Urgent, ya, kalau didefinisikan, ya, mendesak, itu dalam bahasa Inggrisnya adalah pressing, ya, compelling, calling for demanding, ya, immediate action, ya, anything characterized by urgency, emergency atau urgency, itu dari Fox English Dictionary. Kalau diterjemahkan itu menekan, sulit dihindari, membutuhkan tindakan segera, segala sesuatu yang sifatnya mendesak. Kalau tidak dilakukan, fatal akibat. UGD, kalau tidak dibawa ke tempat tersebut menyebabkan kematian. Itu teman-teman. 2 karunia fenomena waktu. Yang pertama adalah urgent, sudah jelas ya, yang sifatnya mendesak, sudah jelas. Kedua, important. Oke.
of much import, carrying with it seriously consequences, weighty, momentous, grave, and significant. Sangat berarti, serius, dan mendatangkan konsekuensi yang cukup serius bila tidak dilaksanakan. Contohnya, segera mulai disiapkan rencana-rencana pernikahannya kalau tidak akan berantakan. Jadi teman-teman sekali lagi kalau disimpulkan, ada dua karunia waktu di muka bumi ini, satu yang bersifat urgent mendesak, dan kedua adalah bersifat important. Baik, kita lakukan time mapping gitu. Ini bicaranya, ini adalah urgent. Teman-teman nanti ikuti ya, gambar saya ya. Kemudian ini adalah not urgent. Jadi waktu kalau kita bicara matriks, ada yang urgent, ada yang tidak urgent. Ada yang mendesak, ada yang tidak mendesak. Lawannya garis horizontal adalah tentu karena matriks lawannya adalah apa nih garisnya, yaitu apa? Fair. Ini adalah yang important, penting, dan not important, tidak penting. Kalau sudah dikawinkan garis horizontal bertemu dengan vertikal, maka terciptalah kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kuadran 1, dia waktu kita adalah mendesak dan penting. Waktunya mendesak dan penting. Kuadran 2, dia sangat penting tapi tidak mendesak. Kuadran 3, udah enggak mendesak dan sangat mendesak dan tidak penting. Kuadran yang keempat, udah enggak penting, enggak mendesak pula. Ya, ini kuadran. Nah, kalau saya gambarkan, tadi kan teman-teman kan kenapa saya butuh gambar gini dulu, karena supaya teman-teman bisa ikuti dibanding sama saya udah langsung dengan slide. Jadi urgent itu mendesak, kemudian tidak urgent itu tidak mendesak. Ini adalah fenomena garis horizontal. Dikawinkan dengan lawannya yaitu garis vertikal. Yaitu apa? Important penting dan not important tidak penting. Hal-hal apa saja yang di kuadran 1 dengan kata-katanya, tadi kuadran 1 itu adalah keharusan. Krisis, ya. Masalah-masalah yang mendesak, proyek-proyek yang dikejar-kejar waktu deadline, meeting, rapat, dan laporan-laporan. Ntar dulu. Oke, nih, Anda kebayang nggak berapa tahun yang lalu, pasti kita kalau ada krisis-krisis ini, yaitu apa contohnya? BMKG nggak pernah memikirkan jangka panjang ke belakangnya bagaimana kalau fenomena gunung meletus. Kalau fenomena yang namanya ada gempa. Ya. Tapi kerennya sekarang, mereka jauh-jauh hari sudah memikirkan, nggak tahu deh itu keterbelakangan ilmu atau alat teknologi, tapi yang jelas sekarang, tapi yang jelas dulu-dulu orang itu pasti dikagetkan sama masalah-masalah ini. Nah, ini teman-teman, ya contoh kalau dalam pekerjaan tuh aku kan tadi kan pakai contohnya kan adalah BMKG. Tapi teman-teman ini contoh dalam pekerjaan kalau yang sudah bekerja, itu apa teman-teman? Kalau yang contohnya sudah bekerja itu apa? Teman-teman melakukan yang namanya rutinitas, tahu-tahu dikagetkan sama urusan dipanggil bos untuk menangani masalah ini, untuk menangani masalah itu. Ya tiba-tiba dadakan-dadakan, yang penting nggak bisa. Jadi teman-teman melakukan pekerjaan-pekerjaan itu harus segera handle yang ini, ikut rapat pokja ini dan sebagainya. Nah itu nanti ada fenomena apa namanya? Aku akan sharing deh. Namanya apa? Tapi kalau aku punya pengalaman di BUMN, ya ini sering banget terjadi karena nggak pernah diantisipasi. Jadi isinya dadakan-dadakan melulu tugas-tugas yang namanya tugas-tugas dadakan. Ya. Itu sering banget terjadi pada waktu saya ada beberapa, nggak semua BUMN begitu, tetapi kebanyakan karena mereka kan terperangkap sama rutinitas dan administrasi. Nah, contoh seperti itu. Ya. Sekarang udah beda. Tapi ada beberapa BUMN yang masih belum melakukan transformasi, masih terjebak dalam hal ini. Kalau yang kuadran ketiga, yang namanya tipuan, itu kadang-kadang memang ada telepon yang mau nggak mau kita angkat, tapi ternyata nggak penting karena apa? Nawarin yang namanya pinjaman tanpa anggunan lah, dari bank nggak tahu tuh ya mereka dapat nomor kita dari mana ya? Itu tiap hari itu benar-benar udah tahu deh. Pokoknya kalau nomor ini tuh adalah dari si jasa keuangan B, A, C dan sebagainya. Itu dulu kapok udah, tapi saya sekarang udah nggak mau jawab karena apa? Instruksi yang tidak penting. Ya. Kemudian laporan yang tidak perlu, kadang-kadang kita diserahkan laporan yang aduh ini nggak penting amat sih gitu. Kadang-kadang kalau kita bahasa gaulnya sih, ya gitu aja dibahas nggak penting banget sih gitu ya. Nah itu loh kata-kata seperti itu. Rapat, telepon, surat-surat, email yang nggak perlu, kadang-kadang dia kita direcoki sama Facebook, datang dipikirnya apa, ada masalah apa, urusan masalah-masalah kecil orang lain. Jadinya kita terjebak tuh ya. Kadang-kadang, tapi mendesak.
Ya kenapa? Karena mau nggak mau orang di mata kita, karena kita pegang ada apa alatnya, ada perangkatnya di depan kita, mau nggak mau kan kita lihat ini, aduh ini ada WA dari mana, dari apa, nggak jelas, atau nawarin ini dan sebagainya. Yang lebih parahnya lagi yang keempat, ya ini sia-sia nih, ya kuadran keempat. Hal-hal remeh, sok sibuk, ya. Saya melihatnya banyak buang-buang waktu dari misalnya ada beberapa, nggak semua petugas keamanan atau security atau satpam, ya. Tapi beberapa di antara mereka petugas security atau satpam itu terjebak, ya kadang-kadang mereka hanya buka TikTok, hanya buka kemudian YouTube, tapi mereka nggak melihat ke belakangnya bahwa ini harus dibenahi dan sebagainya, karena mereka hanya mengawal rutinitas, yaitu apa, melakukan memasukkan mobil parkir, kemudian menyetop kalau ada mobil yang mau masuk ke dalam gedung kita, kemudian membantu mengeluarkan lagi, tapi mereka jarang berpikir panjang, sehingga kesannya itu adalah membuang-buang waktu. Ya. Nah, sementara yang kedua, keren, ya, persiapan, pencegahan, perencanaan, membangun hubungan, rekreasi, membangun visi dan misi pribadi. Itu apa? Ini orang-orang di sini, itu kerennya apa? Berpikir panjang. Ya, orang-orang ini adalah berpikir panjang. Dia melihat segala sesuatunya investasi. Investasi dalam kehidupan. Ya. Apa saja bentuknya, ya siapin tabungan, ya kemudian siapin rencana jangka panjang hidup, ya pola hidup, ya lifestyle-nya digerakkan karena nanti hari tua begini, punya visi misi pribadi yang keren. Nah, ini orang-orang ini adalah orang-orang yang berpikir panjang atau orang-orang yang punya inisiatif proaktif namanya. Keren banget ini orang. Ya. Orang-orang ini adalah cerdas, belum tentu dia sekolahnya tinggi, tetapi dia memikirkan persiapan-persiapan pekerjaan yang dilakukan, dia bikin checklist, dia bikin seminggu ini akan melakukan apa. Wah, ini profesional deh. Bisa jadi orang-orang ini alamiah loh ya. Fenomena Anita. Fenomena Anita itu terjebak di sini. Ya. Ini kembali lagi ke dalam fenomena Anita. Ya, Anita belum memikirkan bahwa dia itu waduh perlu rekreasi, dia perlu kemudian investasi. Nah, sekarang ada Gen Z yang retirement namanya FIRE. Keren loh itu namanya FIRE. Ada Gen Z, ada generasi milenial namanya FIRE. FIRE itu singkatan Financial Independence Retirement Earlier. Ini bukan orang seperti Anita karena dia memikirkan masa depan tapi pengen pensiun dini. Itu fenomena FIRE nih. Ini keren banget nih. Fenomena FIRE teman-teman masih dengar ini orang yang melakukan di time management matriks kuadran 2 ya. Matriks kuadran 2 ini ya, yaitu apa? Ini penuh persiapan. Contohnya orang yang melakukan FIRE ini adalah, saya pindah ke sini ya. Orang yang melakukan FIRE ini adalah yaitu apa? Itu adalah Timothy Ronald. Nah, pernah nggak teman dengar Timothy Ronald? Dia pemain yang namanya kripto ya. Dia pemain kripto, dia pinter banget di sini sampai dia akhirnya bikin usaha, dilirik sama pengusaha-pengusaha deh. Umurnya baru 23, sementara dia berkarya dulu dari umur 14 tahun dari jualan minyak rambut. Ini kalau bicara success story generation milenial, generation Z, itu Timothy benar-benar. Timothy pada dasarnya masuk ke kuadran 2 karena dia memikirkan masa depan. Ah, itu kerennya di sini. Nah, tips mapping time yang terbaik adalah begini teman-teman, ya teman-teman boleh catat nih ya. Dari hasil survei, perusahaan-perusahaan yang sukses itu kalau menyediakan waktunya di kuadran 2. Di kuadran 1 nggak bisa dihindari, mau nggak mau memang pasti ada yang namanya urgent. Ya. Ini dikurangi, ini kalau bisa dihindari sama sekali. Keren banget. Jadi pemenang award nih, perusahaan-perusahaan ini adalah pemenang yang memikirkan ke depannya gimana. Ya, apa yang menjadi perhatian nanti di masa depan. Ya, jadi dia ini adalah pemikir jangka berikutnya, ya jangka panjang, jangka berikutnya atau penuh dengan inisiatif. Keren ya teman-teman ya. Aku juga senang deh. Benar juga ya. Kan berarti kan kita kan disarankan kan harus nih kayak Anita tadi kan. Ya contoh kayak Anita tadi ya di sini. Dia harus mikirkan ke depan 5 tahun lagi dia mau bagaimana tuh membangun visi hidupnya. Apakah dia mau melulu seperti itu? Dia siap-siap lagi mau sekolah lagi atau tidak? Ya, yang penting hidupnya tenang, tidak stres, hidupnya tidak burn out, ya tidak kelabakan, ya begitu. Bagus ya, mudah-mudahan teman-teman ya ini bermakna ya dari fenomena yang pertama tadi yang mempengaruhi waktu kita, kemudian time mapping kita di sini. Jadi saran untuk Anita adalah Anita disarankan living above the line dan hidup di atas garis horizontal. Yaitu apa? Anita harus bisa fokus mengenai pribadinya ke depan nanti bagaimana, memikirkan masa hidupnya jangka panjang. Ya, teman-teman disarankan nih generasi milenial maupun generasi Z, bikin peta perjalanan Anda 5 tahunan. Ya, menikah kapan, punya rumah kapan, punya mobil gimana, anak gimana sekolahnya dan sebagainya. Orang-orang yang begitu, insya Allah keren deh masa depannya. Anita disarankan living above the line. Ya. Say yes kepada ini kuadran 1 dan 2. Kenapa ini nggak bisa dihindari, suka tidak suka Anita harus menghadapi ini juga kan.
tapi say no untuk kuadran 3 dan 4. Keren ya teman-teman. Kita apa namanya kasih angkat jempol nih buat tipsnya si siapa namanya dari Persona untuk bicara mengenai fenomena yang kedua ini, Kronos. Ya. Baik. Dan dampak bila kita terperangkap pada kuadran 1, 3, dan 4. Mari kita lihat apa dampaknya. Yang pertama, kayak Anita di sini ya. Nah, udah jelas nih ya. Anita di sini dampaknya stres kalau anak Anita apa aja mau celakanya Anita apa aja pengen dilakukan gitu loh ya. Anita kelelahan melihat beban kerjaannya itu seolah-olah aduh seperti itu tapi dia tidak dibekali resilience, tidak dibekali time management yang benar gitu loh. Anita burnout, fatigue kelelahan, Anita isinya krisis frustasi, Anita kemudian mulai panik. Ini bahaya teman-teman. Kalau perusahaan Anda masuknya di sini terus. Ya. Ini nanti saya sebutkan nih apa nih ya. Nanti saya cerita nih setelah yang ini nih. Ini fenomena apa sih kalau dalam perusahaan? Isinya satu melulu urgent dan important. Urgent dan important ya tidak bisa dihindari di sini melulu. Yang parahnya kalau Anda melakukan time management dalam kehidupan Anda ada kuadran 3 dan kuadran 4. Yaitu apa? Ini sangat tidak bertanggung jawab. Ngapain ngabis-ngabisin waktu? Ya kalau Anda karyawan, milenial maupun Gen Z nggak mau berpikir panjang, ya entah itu menjadi karyawan di banyak nih soalnya teman-teman Gen Z ini pengen cepat ya pengen cepat dapat hasil ya kemudian nggak betah di suatu tempat kerjaan karena pengennya cepatnya dapat uangnya banyak sehingga nggak memikirkan jalan panjang tapi kemudian dia nggak ngapa-ngapain nggak memikirkan dia dampak 3 4 siap-siap dipecat dan sangat ketergantungan menimbulkan beban ya kalau orangnya nggak ngapa-ngapain terus diem aja gitu. Izin sebentar boleh ya Pak Aldo sebentar aja 1 menit aja. Ya, oke. Itulah fenomena tadi. Ya, Anita dengan fenomena pertama, kemudian ini teman-teman kalau ada yang kedua. Hal-hal yang sepele, hal-hal yang paling penting dalam kehidupan kita jangan sampai dikalahkan oleh hal yang sepele. Itu pesannya dari Johann Gute. Ya, si Gute ini kan namanya. Anda tahu kan kalau di apa kedutaan Jerman ada Gute. Inilah Johann Gute. Dampak kebiasaan yang dibangun pada kuadran 2 kalau kita punya alam bawah sadar kita ya kalau kita akhirnya menjadi habit ya udah kita dikit-dikit itu penuh perencanaan penuh persiapan memikirkan dampak dan sebagainya itu seperti ini keren deh orangnya punya gambaran masa depan ya Anita disarankan seperti ini nih ya kemudian dia bisa menciptakan keseimbangan hidup ya karena apa dia tidak time management kesannya Allah gampang lah waktu kita pergunakan ada me ada others ada event nggak bisa sesederhana itu ternyata memang ternyata perlu yang namanya pemikiran yang matang ya atau benar-benar kita meluangkan waktu untuk memikirkan time management kita ya menjadi sebuah kebiasaan disiplin pengendalian diri dan antisipasi meminimalkan krisis. Nah manfaat time matrix bagi perusahaan nih teman-teman dulu saya kan dulu sebelum BUMN sekarang sudah semakin maju ya atau departemen-departemen isinya apa isinya menghindari manajemen firefighting manajemen pemadam kebakaran yakin banget setelah saya sharing sama teman-teman di BUMN mereka terperangkap sama yang namanya rutinitas pekerjaan-pekerjaan administrasi kemudian isinya yaitu apa kuadran 1 dadakan-dadakan yaitu apa manajemen firefighting ada masalah padamkan ada masalah padamkan ada masalah isinya begitu aja dan itu akhirnya membuat jenuh banyak teman-temanku itu yang generation milenial itu dia berada di unit misalnya SDM atau training isinya pulang yang lembut melulu ya kenapa karena isinya didadak-dadak sih sama tugas-tugas dadakan ya persiapan ini belum besok tiba-tiba ada rapat komisaris ada rapat direksi tapi ya makanya tadi si perusahaan yang dapat award itu lebih banyak di kuadran 2 karena dia mengantisipasi ya, jadi banyak tempo hari mudah-mudahan sekarang udah dikit ya temporary fenomena-fenomena manajemen firefighting. Itu apa? Masalah semprot padamkan, masalah semprot padamkan. Nah, itulah fenomena manajemen firefighting. Makanya time mapping ini bermanfaat sekali untuk supaya kita bergeser ya pola hidup lifestyle. Pikirkan kita bicara fokus di kuadran 2. Alhamdulillah ya. Jadi itulah kira-kira fenomena ini dengan fenomena move ya, ada me, ada others, ada event dan ini adalah di kuadran 2 yang disarankan. Ini yang ketiga. Sekarang bicara prioritas tugas. Kalau kita bicara time management, kita bicaranya ini doang sebetulnya sih ya. Nggak ada ini. Kalau Persona kan bicaranya beyond dari time management. Kita nggak melihat apa yang membenahi kita. Dan akhirnya kita bisa melakukan prioritas tugas. Ini ada beyondnya. Sama nanti ditambah dengan Kronos. Itulah beyond dari
time management yang disebut judulnya adalah Kronos, Dewa Waktu. Mudah-mudahan keren. Mudah-mudahan teman-teman dapat inspirasi deh. Sekarang inilah yang dimaksud dengan Kronos ya. Ini di sini adalah time managementnya. Ya. Kemudian beyondnya, ya, selain prioritas tugas, saya akan tambahkan dengan chronostyle. Ya, saya akan bicarakan mengenai chronostyle. Jadi Kronos itu bicaranya adalah beyond dari time management. Beyond dari lebih daripada time management. Begini teman-teman, aku berbagi. Mungkin yang 2 minggu lalu atau 3 minggu lalu pernah ikut sama Bu Nani ya, pernah ikut yang namanya social style yang dikembangkan oleh Felix Leha ini. Nah ini berkaitan, dikembangkan tahun 1989. Begini fenomenanya, dengan fenomena Felix. Felix Leha ini itu mencerahkan saya, Don, orang itu punya kriteria social style ini kan sama dengan gaya sosial. Social style itu adalah gaya sosial. Orang ada tipe-tipenya, tapi kita jangan menjudge orang itu baik atau buruk, Don. Jadi no judge, jangan dijudge orang itu. Kita boleh memetakan orang-orang itu, kita petakan. Ini menarik lagi teman-teman, karena pakai matrix. Jadi kita jangan menjudge mereka, kita jangan menjudge mereka. Tapi kita bisa memplot mereka, mereka punya ciri-ciri semacam apa. Ya, bagi teman-teman yang kemarin ikut persuasive selling atau ikut karena ada kriteria sih menjual kita kan beda-beda kepada orang lawan bicara kita yang beda ya. Satu lagi programnya apa sih tempo hari? Oh, selling to key account. Itu ini kepake sekali. Sama manajemen waktu karena kita bicaranya nanti style ini kepake banget. Begini ceritanya. Yang pertama, lihatlah lawan kita bicara mempengaruhi rencana kita melalui tingkah laku dan yaitu begini. Ada yang namanya dominan. Lihat ya teman-teman ya. Kalau kita berinteraksi sama orang lain, itu kita bisa melihat loh, mana orang-orang yang dominan, yang mendominasi kita punya diskusi, mana yang orang-orang ini adalah yang unassuming. Yaitu apa? Menyelaraskan. Dominan itu menguasai, mengendalikan situasi kalau kita bercengkrama dengan dia. Jadi dia mulai duluan, dia ngomong duluan, ya. Kalau ini dia menyelaraskan, dia nunggu dia. Kalau dia berhasil, tunggu ditanya sama kita. Nah, ini ciri-cirinya seperti apa orang-orang ini? Ya, ciri-cirinya seperti ini. Suka membuat pernyataan komentar, asertif, tampak yakin, banyak bicara, memotong pembicaraan, menantang, menuntut, menyuruh, agresif, cepat memutuskan, menatap langsung, badan condong tegak. Ini hasil surveinya Felix. Ya. Orang-orang yang macam kayak gini, kalau dilihat, itu adalah orang yang kita plot ke garis horizontal ini yang dominan. Ya. Mari kita lihat lawannya. Mengajukan pertanyaan, menyesuaikan, tampak ragu, tenang, diam, pendengar yang baik, bersamaan, menyarankan, meminta lembut, lambat memutuskan, tatapan langsung, badan condong menyender. Nah, sementara yang ini adalah orang yang menyelaraskan. Ciri-cirinya seperti itu. Nih, terciptalah chronostyle, yaitu dari social style, karena nanti berkaitannya sama waktu, teman-teman. Ada orang yang namanya promotor, ada orang fasilitator, ada orang analitik, ada orang controller. Jadi kalau tadi ada orang yang ciri-cirinya dominan ketemu sama yang ekspansif karena horizontal dikawinkan dengan vertikal, maka terciptalah 4 matriks ya. Ada yang orangnya dominan ekspansif, kita juluki promotor, ini julukan ya, bukan mendeteksi baik atau jelek ya. Baik atau jelek, tidak seperti itu. Ada orang yang menyelaraskan tapi dia juga menampakkan keceriaan raut wajahnya itu ekspansif, yaitu fasilitator. Ada orang yang udah menyelaraskan, tidak menampakkan ekspresinya, tampak dingin, tampak datar, itu namanya analitik. Kemudian ada yang dominan, ya, tapi nggak ada ekspresi, dia jedar, tapi kemudian dia tidak menampakkan ekspresinya. Tapi dia dominan karena kalau diskusi dominan. Nah, kalau kita lihat dari nama-nama ini kita simpulkan aja ciri-cirinya kayak apa sih? Mari kita lihat. Ciri-cirinya adalah orang-orang ini tampak bersemangat, ya, gerakannya luar biasa, kepengen diakui dirinya. Jadi kalau ketemu sama Prabowo, sama Ganjar itu dia senang disanjung-sanjung pribadinya. Nah, itu ciri-cirinya deh udah ketara banget. Tapi kalau di sini, ini adalah orang-orang yang pengennya bersahabat, takut nyakitin orang lain. Di sini tadi ada Anies, ya. Di sini tadi ada Mega, ya. Mega itu sebetulnya orang-orang yang nggak enak diansum, dia nunggu dulu, ya. Beda ya, jangan dilihat dari apa perawakan karakter, itu lain cerita. Ya di sini ada Jokowi, ya. Ini orang-orang yang nggak suka buat permusuhan. Pengennya mereka-mereka ini orang-orang ini ngayomi semua orang. Nah, ini akurasi kebenaran ini nunggu. Ini isinya adalah si SBY, ya. Kalau minta sesuatu itu harus terbukti dulu kebenarannya. Ini
Sulistyo, Kapolri, ya. Nah, ini ada analitik nih, beda banget dilihatnya di situ. Oh, di sini adalah misalnya tadi Sri Mulyani, di sini ada Menteri Luar Negeri, ya. Yang kontrol ini ada Erick Thohir. Wah, ini maunya hasil. Kalau udah ngomong sama mereka aja, nggak perlu deh basa-basi, yang penting tunjukin hasilnya mana. Nah, ini teman-teman, ya ada orang yang kayak tadi si Prabowo, ya Ganjar yang minta pengakuan pribadinya, itu kronostalnya mempengaruhi banget dia cara menggunakan waktunya. Nah, nanti apa manfaatnya setelah kita mengenal gini? Kita lihat dia menggunakan waktunya kayak apa, karena berkaitan sama kronosstyle. Gitu. Ini dia jawabannya, teman-teman. Kronosstyle. Orang yang seperti Prabowo dan Ganjar, lihat nih, lihat Prabowo, ciri-cirinya waktu pidato aja. Itu sering terlambat, berorientasi hari esok, terlalu banyak komitmen, menangani tugas tanpa rencana, ya lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Suka berakrobat. Oh, ini terjadi ini sama Bahlil, Prabowo, maupun Ganjar. Ini cara menggunakan waktunya kayak gini, namanya chrono-style. Ya. Tapi kita nggak lihat dulu, ini ada dampak negatif, ada dampak positif. Kita nggak lihat sampai sini dulu, teman-teman kenali dulu aja. Apa dampaknya buat dia? Lihat kayak Prabowo. Tahu-tahu asal jedar-jeder, janji-janji dengan penggunaan waktunya untuk ke masa berikutnya, yaitu makan gratis. Emangnya kagak kelabakan tuh Sri Mulyani, ya kan? Untuk ngatur anggarannya. Yang paling penting apa? Dia di mata masyarakat, dia diakui dulu dia hebat. Itu pula dengan misalnya Ganjar, Bahlil. Nah, kalau Jokowi apa? Itu santai, mempunyai waktu bagi siapa saja. Jokowi itu kan bertanya sama petani-petani ya, sama rakyat-rakyat suka membaur kan beda. Uh, Orientasi hari ini, kemarin, dan esok ya, sama saja, tidak keberatan, diinterupsi, terserah lo mau ngomong apa kayak gitu ya. Tapi ini nanti ada kaitannya sama kita bicara bagaimana dampaknya ini kalau dibiarkan. Kalau Jokowi tidak mau lentur kan gitu misalnya. Ya, senang memberi waktunya bagi siapa aja, udah jelas nih Jokowi ada di sini banget. Bagaimana yang analitik seperti SBY dan Kapolri? Sibuk tenggelam dalam tugasnya, berorientasi pada masa lalu, ya karena dia butuh akurasi, makanya dia butuh dulu tuh kalau Kapolri makanya lama gitu ya. Sampai kemudian masa yang menindak tegas misalnya dalam kasus Vina dan sebagainya akhirnya dibuka lagi. Yang penting sejarahnya dulu gitu. Nggak punya ini orang-orang ini senang sama orang yang berpengetahuan. Ya kalau enggak, ngapain saya buang-buang waktu buat dia. Yang penting dia ada dasar knowledge-nya. Oh itu berarti orang itu akan senang gitu. Dan dia menghitung-hitung waktunya. Mengatur struktur waktu, hati-hati dengan waktunya. Bagaimana controlling seperti dengan tadi si Sri Mulyani maupun Menteri Luar Negeri dan si Erick Thohir. Ini orangnya to the point, congruent, ya, orientasi hasil ini tepat waktu, menjadi waktu bagi orang mempunyai waktu orang efisien, effective time is money, waktu cepat berlalu. Nah, menurut teman-teman, mana yang sukses jadi pemimpin? Orang yang fasilitator, analitik, promotor, atau controller? Jawabannya persona dengan kronostal. Nggak bisa, semua harus menyadari kelemahan kekurangannya. Jadi tidak ada yang baik dan benar di fenomena orang ini cocok jadi pemimpin. Mau yang promotor, fasilitator. Yang cocok yang menyadari bahwa kronostalnya begitu, dia harus bisa mengeliminir kekurangannya, dia bisa harus mengekspos kelebihannya. Jadi, kalau tadi fenomena Anita, kembali kepada Anita, si orang yang retirement, Anita ternyata nggak sadar. Coba Anita dapat ilmu ini. Dia menyadari bahwa dia nggak enakan sama orang, dia ada di fasilitator, si Anita. Dimintain apa aja tidak bisa nolak. Anita itu harus mau menyadari bahwa dia fasilitator, dia harus bisa nolak sehingga dia bisa mempergunakan waktunya dengan baik. Karena apa aja semuanya penting buat Anita, karena dia nggak enakan, dia merasa bertanggung jawab. Gara-gara gaya sosialnya atau kronostalnya Anita adalah fasilitator, teman-teman. Keren ya. Baik, teman-teman. Ini dia Bung Aldo sama teman-teman. Nanti kita lihat cacatnya, karena saya nggak bisa lihat dari cacatnya seperti apa. Lesson learn kita, ya, dimulai dengan fenomena Anita. Ya, aku senang deh bisa berbagi sama teman-teman di ilmunya hari ini. Ya, dengan fenomena Kronos. Anita itu selayaknya diberi keterampilan yang namanya resilient. Ya. Ketahanan. Ini ada materinya lagi nih. Ya. Nanti insya Allah kalau ada waktunya aku sharing deh sama teman-teman deh. Yang kedua, Anita harus dibekali keterampilan namanya Kronos. Oke, ini kita nggak bahas, kita lagi pada Kronos. Anita harus menyadari yang pertama yaitu tune-nya dengan fenomena move-nya. Ya, ini lesson learn kita ya, dengan fenomena move-nya kepada 6 ladang, di mana setiap ladang itu tidak lebih dari 30%, tapi kalau khusus untuk Indonesia 50%. Kayak 60%. Yang pertama, menyadari me yang menggerus waktunya itu adalah kita diri sendiri, kemudian orang lain, dan event. Yang kedua, Anita harus belajar, ya, yaitu apa? Mempergunakan waktunya dengan baik. Itu apa? Yaitu time mapping. Ya.
Mana yang important, mana yang urgent, Anita harus bisa memikirkan jangka panjang sehingga dia harus fokus di kuadran 2. Dan Anita harus bisa membuat yang ketiga, yaitu put thing first. Ya, put first thing first. Itu apa? Skala prioritas Anita. Keren ya. Jadi Anita itu harus bisa time mapping, dia harus fokus di kuadran 2, mikirkan masa depannya, jangan sampai dia juga melupakan dirinya, ya, gimana misi dan visi masa depannya Anita, ya, dan dia mau dibawa kemana hidupnya Anita. Dan Anita kalau dalam bekerja harus bisa put first thing first supaya tidak ada manajemen firefighting yang bikin kebakaran jenggot, ya, masalah pemadam kebakaran. Yang ketiga, Anita kenali dong dirinya, belajar nih mengenai Kronos, yaitu apa? Kronos. Keren deh. Di sini ada tipe Kronosal yang promotor, fasilitator, analitik, dan controller. Masing-masing punya keunggulan masing-masing dalam menggunakan waktu. Oh iya, aku ada yang lupa dikit. Kalau promotor tuh orientasi, kan kita masih ingat ya bahasa Inggris ada yang namanya uh, uh, future tense, ada present tense, ada past tense. Kalau promotor itu ternyata future yang mainannya. Kalau controller itu present, kalau analitik itu past. Nah, jadi orientasi waktunya lupa nih aku berikan. Jadi kalau promotor itu adalah future, kalau controller itu adalah present, kalau analitik adalah past, ya past. Jadi masa lalu, ini masa depan, sekarang masa depan. Nah kalau fasilitator kayak Anita, karena dia nggak bisa nolak. Anita time orientationnya mau promotor kayak, mau promotor, mau future kayak, mau present tense kayak, mau past tense kayak, dia akomodir semuanya. Itulah rumah. Begitu deh Bung Aldo kira-kira lesson learn kita dengan fenomena Kronos beyond time management. Yaitu apa? Priority management dan uh, personal effective efisien. Alhamdulillah, puji syukur. Nanti kita bisa menjawab ya. Mudah-mudahan time management kita, aku tadi tidak ada banyak ganggu-ganggu, tapi tidak. Teman-teman nanti lihat. Mungkin itu dulu, Bung Aldo, saya akan share-nya selesai. Share. Oke, baik. Terima kasih luar biasa Pak Brodon untuk materi yang disampaikan dengan tadi cerita dari Yunita. Oke, baik. Izin ada sedikit penutup dari kita. Izin. Ya, baik. Sekali lagi Kak, saya informasikan untuk event kali ini free alias tidak berbayar. Namun jika Bapak Ibu ingin mendapatkan e-sertifikat, kemudian materi yang tadi isinya daging semua, kemudian ada e-book nanti yang akan dibagikan. Caranya gampang, bisa scan barcode-nya. Ada investasi sebesar 150.000 saja. Silakan Bapak Ibu yang ingin mendapatkan 3 item tersebut, bisa langsung dipoto barcode-nya. Silakan. Oke. Baik, ini dia untuk e-book-nya yang nanti akan dibagikan. Untuk e-book-nya yang related dengan tema kita hari ini, yaitu Kronos. Oke. Baik, tak ada gading yang tak retak. Bapak Ibu, jika berkenan, Bapak Ibu bisa foto barcode-nya untuk kami improve ke depannya untuk lebih baik dari waktu ke waktu. Baik, Bapak Ibu, jika ingin berkoneksi dengan NQA Indonesia, kita ada link tree-nya, di mana nanti akan terhubung ke beberapa media sosial kita. Nanti di sana ada berisi, selain ISO juga ada berita-berita terkait next event kita. Silakan dipoto barcode-nya untuk terhubung dengan link tree NQA Indonesia. Baik, tuntas sudah untuk webinar kali ini. Izin ada acara puncak, izin kita foto bersama. Bagi Bapak Ibu yang bisa buka videonya, dipersilakan kita foto bersama. Silakan. Ada Ibu Wiji, Pak Dwi, Ibu Puji. Silakan Bapak Ibu. Izin saya foto ya. Ini ada 2 slide. Izin 1, 2, 3. Tahan untuk slide yang pertama, kemudian slide kedua. Sebentar. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang setia mengikuti webinar sampai siang hari ini.
Izin saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, terima wabarakatuh. kasih. Terima Mas kasih. Odol, terima kasih. Bu Aisyah, terima Terima kasih. kasih. Pak Edi Waduh, semuanya. Pak Doni Terima atas kasih, terima waktunya. kasih. Pak Makasih, Budi, Bu Pak Dwi, terima kasih Pak Dwi. Dodon, Terima kasih semuanya izin semuanya. lip. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Izin lip semuanya.